Di Jiangcheng, saya menyewa sebuah rumah kecil di pinggir sungai seharga 500 yuan per bulan. Saya pikir saya mendapatkan kesepakatan besar. Saya membayar 3 tahun sewa sekaligus. Namun, pada hari pindahan, saya baru tahu, mantan pacar-pacar saya juga tinggal di sini. Di sebelah kiri tinggal pacar pertama saya yang cantik. Di sebelah kanan tinggal dosen kampus. Di bawah tinggal senior dari dunia hitam. Di atas tinggal aktris terkenal. Selesai, saya dikelilingi oleh mantan pacar. Jiang Jing melihat ke depan, ke rumah kecil di pinggir sungai ini, yang dibangun benar-benar mewah dan megah. Di dalam halaman bahkan ada taman rumput hijau. Ming Ge, apakah rumah ini benar-benar 500 per bulan? Iya, saya dengan ekspresi seakan menemukan kesepakatan besar berkata, itu murah, kan? Saya membayar 3 tahun sewa sekaligus. Gaji saya dari mengajar di pedalaman habis untuk ini. Guming, rumah kecil di pinggir sungai ini. Mungkin jika kita terbalikkan Jiangcheng, tidak akan ada rumah serupa. Bagaimana bisa semua keberuntungan datang padamu? Siapa suruh saya tampan? Saya menuju ke lantai atas, melihat balkon yang sangat luas, seperti halaman kecil. Saat itu, tetangga sebelah, seorang wanita cantik, sedang berbaring di kursi, di tempat teduh di balkon sambil membaca majalah mode, memakai celana pendek super mini, memperlihatkan kaki rampingnya, dan kaki yang telanjang tanpa alas kaki. Saya dan Jiang Jing hampir bersamaan melihat ke sana. Kaki yang bagus. Tunggu, kenapa saya merasa seperti sudah mengenalnya? Saya melihat kaki dan kaki ramping itu dan terkejut. Tiba-tiba ada perasaan aneh di hati saya. Wanita cantik ini kok mirip pacar pertama saya? Saat itu, wanita yang sedang berbaring dan membaca majalah adalah Shen Youchu, yang juga menyadari tatapan kami. Dia menurunkan majalah dan menoleh ke arah kami. Kemudian, mata saya tiba-tiba terbuka lebar. Wanita cantik di depan saya ini memang pacar pertama saya, dan dia adalah Shen Youchu, si cantik di kampus saat saya kuliah. Sudah lama tidak bertemu, Shen Youchu. Aku tersenyum sedikit, mengucapkan salam. Shen Youchu yang berbaring di kursi juga tampak terkejut. Dia terdiam beberapa detik, kemudian dengan nada agak aneh bertanya, kamu juga tinggal di sini, Guming? Apa maksudmu dengan juga? Jangan-jangan dia juga tinggal di pondok sungai Jiang? Aku ingat waktu melihat rumah itu, pemilik rumah bilang kalau tetangganya seorang wanita cantik. Apakah wanita cantik yang dimaksud pemilik rumah itu dia? Meskipun Shen Youchu memang termasuk wanita cantik, seharusnya bisa disebut sebagai wanita setingkat dewi. Dia langsung menjadi primadona kampus begitu masuk universitas. Dengan wajah cantik, sikap dan aura yang tak tertandingi, aku menenangkan diri, lalu menarik koper dan masuk ke kamarku. Hal pertama yang kulakukan adalah menutup pintu. Aku menutup pintu, aku duduk di sofa dengan ekspresi serius. Setelah berpikir cukup lama, aku membuat keputusan. Asal aku tidak canggung, yang canggung adalah dia. Kata-kata yang bagus. Jiang Jing bangkit dan berkata dengan senyum. Ming Ye, aku ada urusan, aku pergi dulu. Nanti malam aku traktir kamu makan malam. Setelah berkata begitu, dia langsung pergi, melaju dengan mobil dalam sekejap. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Kemudian aku mulai merapikan kamarku. Tentu saja, sebenarnya tidak ada banyak yang perlu dirapikan. Karena kamarnya terlihat seperti baru direnovasi. Hanya ada sedikit debu, dan tidak ada bekas orang yang pernah tinggal. Awalnya, aku pikir ini adalah rumah kontrakan dari pemilik yang licik. Ketika melihat rumah, aku bahkan membawa alat pengukur formaldehid. Hasilnya menunjukkan rumah ini tidak ada masalah sama sekali. Bahkan banyak furnitur yang masih dari merek ternama. Jadi aku harus tetap tinggal di sini, meskipun agak ragu. Karena rumah ini terlalu bagus. Tentu saja, mantan pacarku juga tergantung siapa dia. Jika itu mantan pacar yang gila, sang bintang film, aku rasa sekarang dia sudah ada di mobil Jiang Jing, dan sudah kabur bersamanya. Gila banget, aku dengar dia baru-baru ini ke luar negeri untuk syuting film. Jiangcheng seharusnya masih aman sekarang. Selama beberapa tahun terakhir aku mengajar di daerah terpencil. Aku juga sering memantau si gila itu lewat ponsel. Aku tahu dia mendapat undangan untuk pergi ke luar negeri syuting film. Akhirnya aku memberanikan diri kembali ke Jiangcheng. Jika harus memberi peringkat pada 4 mantan pacarku, si gila itu pasti S+. Sudahlah, lupakan itu. Dulu aku tidak punya pilihan. Sekarang aku ingin menjadi orang baik. Setelah merapikan kamarku, kali ini aku kembali ke Jiangcheng, dan berencana mencari pekerjaan sebagai pelatih basket. Setidaknya mengajarkan anak-anak bermain basket untuk biaya hidup. Yang penting aku bisa hidup di Jiangcheng. Bagaimanapun, aku sudah tumbuh di panti asuhan sejak kecil. Tidak ada keluarga dekat, jadi aku tidak punya tekanan dari orang tua angkat. Hidup sendirian jelas lebih ringan. Setelah menaruh koper, aku duduk santai di sofa, berbaring, dengan tangan terbuka.
melihat rumah baruku yang masih baru, penuh harapan tentang masa depan. Namun saat itu, suara notifikasi muncul saat baterai tersisa 20%. Aku segera mengambil charger dan menyambungkannya ke ponsel. Namun layar menunjukkan tidak ada pengisian. Aku terkejut, aku mencabutnya dan mencoba lagi. Namun tetap saja ponsel tidak mengisi daya. Aku mencabut charger, dan mencolokkannya ke soket yang lain. Tetap tidak berhasil. Ada apa ini? Listrik padam. Aku bingung. Aku bangkit dan mencoba saklar di kamar. Ternyata sepertinya rumah ini memang tidak ada listrik. Aku teringat. Tentu saja aku teringat dengan tetanggaku, Sen Youchu. Hanya bertanya, kenapa listrik padam? Tidak masalah, kan? Lagi pula, aku dan Sen Youchu berpisah dengan damai dulu. Tidak ada masalah besar. Aku melakukan sedikit pembenahan diri di dalam kamar. Lalu aku pergi ke balkon. Sen Youchu masih berbaring di kursi sambil membaca majalah. Kaki itu tetap terlihat bagus. Sekarang kalau dipikir-pikir, perpisahan itu cukup disayangkan. Tapi meskipun bisa mengulang, jika aku diberi kesempatan memilih lagi, aku tetap akan berpisah dengan Sen Youchu. Dulu, hubungan aku dan Sen Youchu sangat baik. Aku juga mengira kita bisa bersama dari sekolah ke dunia nyata dan menikah. Namun akhirnya, semuanya kalah oleh kenyataan. Orang tua Sen Youchu secara kebetulan mengetahui dia pacaran. Lalu Sen Youchu jujur pada orang tuanya tentang aku. Setelah mengetahui aku adalah seorang anak yatim, mereka meminta aku untuk masuk ke keluarga mereka. Anak-anak kami nanti akan mengikuti nama Sen Youchu. Saat menikah nanti, harus mencari 2 orang asing untuk jadi orang tuanya. Aku tidak setuju. Sen Youchu tidak rela berpisah denganku. Dia bahkan bodoh berkata ingin melahirkan anak untukku. Selama perutnya membesar dan hamil, mungkin orang tuanya akan mundur. Aku ingat malam itu hujan deras. Aku juga melihat hujan sepanjang malam. Pagi-pagi, akhirnya aku memutuskan untuk berpisah dengan Sen Youchu. Sen Youchu, kenapa rumah ini tidak ada listrik? Sen Youchu meletakkan majalah dan melihat ke arahku. Listrik baru akan datang malam nanti. Sen Youchu menoleh ke arah balkon yang tidak jauh. Mengikuti pandangannya, aku menyadari bahwa di jalan kecil itu sedang ada pembangunan. Jadi rumahmu juga tidak ada listrik? Seluruh area ini tidak ada listrik. Sen Youchu meletakkan majalah dan duduk tegak. Bagaimana kalau kita makan di seberang jalan saja? Kalau kamu ikut, kita bisa pesan 2 hidangan lagi. Boleh juga, pikirku. Anggap saja ini makan bersama tetangga saja. Masuk ke restoran. Sen Youchu bertanya pada pemilik restoran yang ada di meja depan. 1 telur dadar terong, 1 daging sapi rebus, tanpa ketumbar. Setelah pemilik restoran mencatat pesanan, dia melihatku di belakang Sen Youchu dan berkata bercanda, "Xiao Chu, ini pacarmu ya? Sudah jadi masa lalu." Sen Youchu menoleh dan melihat. "Oh, duduk saja." Pemilik restoran terdiam beberapa detik. Dengan senyum seolah-olah tahu tapi tidak mengatakan. Orang bilang kalau sudah berpisah, pasangan tidak bisa jadi teman. Kalau setelah putus bisa tetap jadi teman, itu berarti perasaan masih ada. Masuk ke restoran, kami duduk berhadap-hadapan di meja makan. Tak lama kemudian, makanan datang. "Mari makan." Lalu dia dengan cekatan memberikan sepasang sumpit. Gerakannya sangat lancar, seperti pasangan yang sudah lama menikah. Aku terdiam sejenak, seolah menemukan kembali perasaan saat kami berpacaran dulu. Jika aku benar-benar ingin menghabiskan hidup dengan seseorang, pasti dia adalah kekasih pertamaku, Sen Youchu. Namun, pada akhirnya kita berpisah. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Tidak ada apa-apa," aku menjawab singkat. Lalu aku mengambil sumpit dan mulai makan. Daging sapi rebus dengan ketumbar adalah makanan favoritnya. Sudah 5 tahun. Apakah Sen Youchu masih ingat? Tapi sudah semua berlalu. Aku makan dengan diam. Dan Sen Youchu benar-benar seperti yang dia katakan sebelumnya. Hanya sekedar mencari teman makan. Selama makan, dia tidak bicara sepatah kata pun padaku. Kami selesai makan siang. Keluar dari restoran. Saya akan tambahkan kamu di Green Bubble. Biar aku transfer uang makanmu. Kan aku yang mentraktirmu makan. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Aku tersenyum. Kemudian aku mengeluarkan ponsel, memindai kode QR dan menambahkan Sen Youchu di Green Bubble. Dulu, saat aku melarikan diri dari kota Jiang, aku takut mantan pacarku yang gila menghubungiku, dan menemukan alamat tempat aku berada. Jadi aku menghapus semua teman. Setelah lebih dari setahun, aku hanya berani menambah sahabat baikku, Jiang Jing. Setelah menambah teman via pemindaian kode QR, aku langsung mentransfer uang makan kepada Sen Youchu. Naik ke atas, masing-masing kembali ke kamar. Selama itu, kami berdua tidak mengatakan sepatah kata pun. Situasi ini seperti orang asing yang sudah sangat akrab. Bahkan hal pertama yang kami lakukan setelah kembali ke kamar, adalah menutup pintu kamar tanpa sengaja. Setelah kembali ke kamar tidurku, aku tanpa sengaja datang ke jendela. Tepat saat itu, aku melihat kepala Sen Youchu. Kami berdua menundukkan kepala, melalui jendela. Pandangan kami bertemu secara tak terduga. Kemudian, tidak sampai 1 detik, Sen Youchu mengalihkan pandangannya. Lalu dengan cepat berpura-pura melihat ke arah tangga, dan segera menyembunyikan kepalanya di balik jendela.
Kemudian, dia terlihat panik. Punggungnya menempel di dinding, dengan ekspresi seolah-olah sedang berbuat salah. Sialan, dia pasti melihatku, kan? Shen Youchu menggigit bibirnya, seperti baru saja melakukan sesuatu yang membuatnya merasa malu sekali. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Apa yang harus kulakukan? Dia pasti berpikir aku masih diam-diam menyukainya, kan? Aku tidak mungkin menyukai orang seperti itu untuk kedua kalinya. Aku bukan gadis kecil seperti dulu. Shen Youchu menghibur dirinya sendiri di dalam hati. Setelah itu, emosinya mulai stabil. Sementara aku terlihat biasa saja. Karena dibandingkan dengan mantanku yang gila itu, Shen Youchu masih jauh lebih normal. Setahun setengah aku pacaran dengan Shen Youchu. Aku ingat dia marah sekali. Karena tidak ada satu kata pun yang aku ucapkan seharian. Akhirnya aku menenangkan dia dengan sebungkus permen Kiki rasa stroberi. Sekarang pikir-pikir, ternyata mudah sekali menenangkannya. Setelah berbaring di tempat tidur, aku tertidur. Setelah tidur sebentar, aku bangun sekitar jam 4 siang. Setelah bangun, aku berolahraga sedikit. Melakukan 100 push-up dengan santai. Setelah selesai, aku menatap otot perutku yang terukir seperti pisau dan pahat. Rasanya usaha ini terbayar. Aku mandi, lalu duduk di ruang tamu bermain dengan ponsel. Aku menelusuri video wanita di Douyin. Tapi kualitasnya sangat beragam, dan banyak yang menggunakan efek kaki ramping. Tapi kaki mantan pacarku lebih menarik. Lalu aku buka Green Bubble. Klik ke teman dekat Shen Youchu untuk melihat apa yang dia posting. Begitu aku buka teman dekat, masih seperti dulu. Di teman dekat Shen Youchu tidak ada foto tubuh. Aku menghela napas pelan. Aku membuka ponsel dan siap menghubungi Jiang Jing untuk makan malam. Yang terakhir mengirimkan banyak stiker padaku. Semua ekspresi kaget, ekspresi panik. Ada apa ini, Ming Ge? Aku baru saja menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Besar sekali, kamu sudah 24 tahun. Coba belajarlah dariku. Kapanpun ada masalah, tetap tenang dan dewasa. Apa urusanmu? Aku langsung terdiam. Kamu keluar dulu, aku sudah di bawah gedungmu. Mendengar itu, aku langsung memakai sepatu dan keluar, menuju tangga. Aku naik ke mobil Jiang Jing. Dengan wajah bingung, aku menatap Jiang Jing. Ada apa? Kamu masih ingat dosen pembimbing kita di universitas, Su Qingyu, kan? Tentu saja aku ingat. Aku mengangguk dan bertanya, apa yang terjadi padanya? Itu bukan hanya dosen pembimbingku. Dia juga guru pribadiku. Tempat yang membuatku merindukannya. Ternyata dia juga tinggal di sini. Jiang Jing mengeluarkan ponselnya dan membuka WeChat Su Qingyu. Aku menerima ponselnya. Lalu aku melihat foto yang diambil oleh Su Qingyu. Sebuah pot kaktus yang ada di balkon. Kemudian aku mengulurkan kepalaku dari kursi depan. Menengadah melihat balkon sebelah kanan lantai 2. Pot kaktus yang sama seperti foto itu ada di sana. Wah, luar biasa. Jiang Jing dengan senyum penuh keinginan tahu berkata. Tao Gu, kamu masih bisa tertawa? Aku menatap Jiang Jing dengan ekspresi yang tampaknya menikmati kekacauan. Percaya tidak aku laporkan kamu menulis cerita ha? Jangan, jangan. Jiang Jing langsung mengalah dan tersenyum. Aku tidak menjawab. Dengan ekspresi serius, aku masih bisa menghadapinya jika itu mantan pacar pertama. Tapi 2 mantan pacar, aku mulai pusing. Meskipun tingkat bahaya Su Qingyu tidak tinggi, tapi 1 di kiri, 1 di kanan. Aku terjepit di tengah. Ini tidak mudah. Berpikir sejenak, aku membuka pintu mobil bagian penumpang dan turun. Mataku tertuju pada sebuah kedai barbek. Tiba-tiba aku ingin makan barbek. Tao Jiang, ayo kita makan barbek. Sambil berbicara, aku berjalan lebih dulu ke seberang jalan. Jiang Jing terkejut sejenak, lalu buru-buru turun dari mobil. Lalu cepat-cepat mengikuti langkahku. Keduanya akhirnya sampai di kedai barbek. Ming Ge, malam ini aku yang traktir. Makan sebanyak mungkin. Aku tersenyum. Kalau begitu aku bakal makan habis-habisan. Sambil mengambil berbagai tusuk sate dan memasukkannya ke dalam keranjang. Aku ambil lebih dari 20 tusuk. Setelah duduk di meja yang ada di dekat pintu kedai, Jiang Jing dengan ekspresi sakit hati. 1 kali barbek, aku bangkrut. Bangkrut apa? Aku membuka botol bir dan meminumnya beberapa teguk. Kalau kamu menghabiskan uang untuk wanita seperti itu, aku nggak pernah lihat kamu merasa kasihan. Kamu ngerti apa? Jiang Jing dengan ekspresi penuh alasan. Ayah yang suka berjudi, ibu yang sakit, adik yang masih sekolah, dia yang terluka. Aku sedang mendukung program bantuan kemiskinan negara, membantu gadis-gadis yang sedang kesulitan. Ada salahnya, mulutmu itu. Mending simpan saja buat ngomong sama polisi. Aku tertawa sambil berkata, sekarang, ayo kita angkat gelas dan minum. Jiang Jing mengangkat gelas dan bersulang denganku, lalu meneguk seluruh isinya. Saat itu, pelayan datang membawa sate. Mereka berdua mulai makan dengan lahap. Makan dengan sangat puas. Tentu saja, setiap kali aku minum dengan Jiang Jing, topiknya pasti tentang wanita. Seperti saat ini, aku duduk di kursi punggung, dengan sebatang sate daun bawang di tangan. Melihat seorang wanita cantik yang datang. Dengan tatapan licik, aku berbisik, Ming Ge, cepat lihat, ada wanita cantik. Kamu kira payudaranya sebesar apa? Aku mengikuti pandangan Jiang Jing.
Seorang wanita cantik sekitar 170 cm, memakai rok hitam ketat, dan atasan kemeja putih. Dia berjalan dengan langkah panjang ke arah kami. Sangat besar. Aku menilai sekilas dan berkata dengan senyum. Jiang Jing merasakan. Jiang Jing menilai wanita cantik yang sedang berjalan. Baru saja ingin mulai menebak dengan tebakannya. Matanya bergerak dari payudaranya ke wajah. Lalu pupilnya terkejut. Dengan suara rendah, dia berkata, Ming-ge, itu sepertinya dosen kita, Su Qingyu. Apa katamu? Aku baru saja menenggak bir. Mendengar kata-kata itu, aku hampir tersedak. Setelah aku bisa bernapas lagi, aku menatap ke atas. Ternyata dia sudah sampai di depan meja kami. Kini aku melihat dengan jelas. Wanita yang Jiang Jing maksud adalah dosen kami, Su Qingyu. Kebetulan sekali, Su Qingyu menatapku dengan nada yang tak mengandung emosi. Saat itu, Su Qingyu berdiri di depan meja kami, melihat ke atas kaki. Muncul perasaan seolah-olah melihatnya dari bawah. Terutama dengan matanya yang besar itu. Dengan aura yang tak bisa dijelaskan dari posisi atas. Aku tersenyum pahit. Tepat sekali. Ya, aku kira mereka akan bertemu di halaman. Dan aku bisa langsung kembali ke rumah. Tapi ternyata, bahkan makan bakso pun bisa bertemu Su Qingyu. Sekarang aku harus sembunyi di mana? Benar-benar kebetulan. Sulawesi. Aku tersenyum dan menjawab. Su Qingyu tidak menjawab, melainkan langsung menggeser kursi di depan meja. Duduk di sebelahku. Apa kamu tidak keberatan bergabung di meja ini? Tidak masalah. Tanyaannya membuatnya bertanya. Kamu sudah duduk. Jadi apa lagi yang bisa kukatakan? Aku mengatakan itu. Di sisi, Jiang Jing perlahan berdiri dan berkata. Tiba-tiba Jiang Jing teringat. Aku belum menulis novel hari ini. Keterlambatan update adalah hal yang tabu bagi penulis novel. Aku akan kembali untuk menulis novel. Sulawesi, kalian berdua makan dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Jiang Jing buru-buru pergi dengan cepat. Sementara aku tetap duduk diam. Karena sekarang kami sudah menjadi tetangga. Jika tidak bisa menghindar, lebih baik hadapi dengan tenang. 3 tahun ini, kemana kamu pergi? Aku pergi ke desa untuk mengajar. Mengajar? Su Qingyu terkejut sejenak. Kamu masih mengajar? Sambil berkata, Su Qingyu menuangkan bir untuk dirinya sendiri. Lalu meminum 1 gelas penuh dengan cepat. Setelah itu, suaranya terdengar sedikit penuh keluhan. Jadi itulah alasan kamu menghapusku? Bukankah saat berpisah kita sepakat? Kita berpisah dengan damai dan tetap berteman. Tapi kamu tiba-tiba menghapusku. Su Qingyu menatapku, dengan pipi yang sedikit memerah. Aku punya alasan. Alasan apa? Su Qingyu bertanya dengan penasaran. Aku tidak menjawab. Terus makan daging bakar. Aku tidak bisa mengatakan bahwa punya mantan gila. Harus membakar rumahnya. Su Qingyu tidak bertanya lagi. Hanya terus meminum bir. Dalam beberapa menit, dia sudah menghabiskan 2 atau 3 botol. Kemudian dia terjatuh mabuk di atas meja. Sambil bergumam, Guming, waktu itu kamu bilang kita bisa tetap berteman setelah berpisah. Tapi setelah itu, kamu malah mengabaikan Jiang Jing selama 3 tahun. 3 tahun, kamu tahu Jiang Jing bagaimana menjalani 3 tahun itu? Mendengar keluhan Su Qingyu yang mabuk setengah sadar, aku sejenak tak tahu harus berkata apa. Keadaan waktu itu mendesak. Aku tidak bisa memberitahunya. Sulawesi, kamu mabuk. Jiang Jing akan membantumu pulang. Pria brengsek, jangan sentuh aku. Sambil menepis tanganku dengan lembut. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Hanya bisa duduk di samping dan terus makan daging bakar. Beberapa saat kemudian, Su Qingyu bangkit dari mabuknya dan mendekat berkata, kamu bisa membantuku pulang? Aku tidak tahu harus berkata apa. Berpikir dalam hati. Wanita memang mudah berubah. Setelah makan daging bakar, aku menatap Su Qingyu yang terbaring di kursi. Aku harus mengatakan, seorang wanita berjalan sendirian di malam hari dengan pakaian seperti ini sangat berbahaya. Terutama dalam keadaan mabuk seperti ini. Meskipun kini Su Qingyu bukan lagi seorang gadis. Secara tepat, seharusnya dia disebut sebagai wanita muda. Namun wajah Su Qingyu yang matang dan memikat, jauh lebih mematikan dibandingkan banyak gadis muda. Terutama dengan tubuhnya yang ramping, yang membuat banyak pria ingin memeluknya. Jika bertemu dengan orang yang berniat jahat. Sulawesi, ayo pulang. Dengan satu tangan menarik lengan Su Qingyu, aku dengan susah payah mengangkatnya dari kursi. Setelah itu, Su Qingyu bersandar ke tubuhku, dan wajahnya hampir menempel padaku. Sekejap saja, aku merasakan tekanan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Untungnya, aku tidak pernah berhenti berolahraga dalam beberapa tahun ini. Aku dengan cepat menstabilkan Su Qingyu yang ada dalam pelukanku. Dia sangat lemas, terutama ketika tanganku memeluk pinggang rampingnya. Aku bisa merasakan sedikit dari perasaan itu kembali. Di dalam hati, aku merasa sedikit rindu. Meskipun Su Qingyu bukanlah pacar lamaku dengan penampilan terbaik. Namun tak diragukan lagi, Su Qingyu adalah yang paling berkesan di antara 4 mantanku. Dan Sulawesi juga adalah gurunya, yang membantu aku berkembang, dari seorang anak laki-laki, menjadi pria yang baik. Terutama karena Su Qingyu adalah wanita yang dingin di luar tapi hangat di dalam. Dari kedai bakso di dekat alun-alun menuju ke halaman kecil, ada sekitar 3-400 meter. Tapi aku merasa sangat kesulitan berjalan sejauh itu.
Karena Su Qingyu, setelah mabuk, tidak bisa berjalan sama sekali. Kaki putihnya yang panjang benar-benar lemas. Apalagi dia mengenakan sepatu hak tinggi. Dengan posisi tubuh yang tidak stabil. Setiap langkah, aku harus waspada agar Su Qingyu tidak menimpaku. Untungnya, aku adalah pria berotot. Kalau orang lain, pasti tidak kuat. Setelah lebih dari 10 menit, akhirnya aku berhasil membawa Su Qingyu kembali ke halaman kecil. Di malam hari, halaman kecil ini memiliki pembatasan pintu. Aku membuka pintu dengan memindai wajah. Kemudian aku membantunya naik tangga langkah demi langkah. Su Laoshi mengenakan sepatu hak tinggi. Setiap langkahnya di tangga mengeluarkan suara keras yang jernih. Sementara itu, Shen Youchu, yang sedang bermain ponsel di sofa ruang tamu, tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang naik tangga, dan dia bisa membedakan suara langkah kaki itu dari suara langkah kaki Su Laoshi yang biasa. Suara langkah kaki itu berbeda dari biasanya. Karena merasa penasaran, Shen Youchu pun berdiri, memakai sandal dan berjalan menuju ke dekat jendela. Dia membuka sedikit tirai dan menatap ke sudut tangga. Meskipun rumahnya agak jauh, namun pandangannya cukup jelas untuk melihat sudut balkon tangga. Tak lama kemudian, Shen Youchu melihat Su Qingyu yang aku bantu naik ke lantai. Di sudut balkon yang diterangi lampu kuning hangat dengan sensor suara, dia dengan jelas mengenali bahwa itu adalah aku dan Su Qingyu. Dia melihat aku yang menggenggam pinggang Su Qingyu, dan kami berdua terlihat begitu akrab. Shen Youchu terdiam seketika di tempat itu. Rasa kecewa yang jelas terlihat di matanya. Dia berbalik dan dengan kesal duduk kembali di sofa. Seperti patung yang terdiam. Entah mengapa, di dalam hati muncul perasaan kosong yang tak terjelaskan. Kemudian Shen Youchu menoleh ke arah boneka kelinci di sofa. Melihat senyum lucu pada boneka itu, dia semakin marah. Kelinci jahat ini, apa kamu juga sedang menertawakan aku? Jiang Jing, aku akan memukulmu sampai mati. Shen Youchu meraih boneka kelinci yang biasanya dipeluknya, lalu memukul boneka itu dengan pukulan bayangan. Setelah lelah memukul, dia pun berbaring di sofa. Gerakan dada yang naik turun juga sangat jelas. Aku menyerah. Kenapa aku harus marah untuk seorang pria brengsek? Aku harap aku tidak akan jatuh cinta padanya lagi. Dulu, dia yang meminta putus duluan. Aku tidak peduli siapa dia bersama sekarang. Shen Youchu berbicara pelan pada dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia memeluk boneka kelinci dan pergi tidur ke kamarnya. Sementara itu, aku pun memapas Su Laoshi sampai ke depan pintunya. Aku baru saja hendak mengambil kunci dari tas Su Laoshi. Tapi tiba-tiba pintu terbuka oleh seorang anak laki-laki kecil. Aku langsung terkejut. Kenapa ada anak laki-laki di rumah Su Laoshi? Su Laoshi sudah menjadi ibu? Suka dengan cerita ini? Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.